Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Rendo Channel ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Oke, kebetulan ini Mas Rendo ada project di daerah Subang, Jawa Barat ya teman-teman ya, untuk perbaikan atap dak beton yang bocor kayak gitu. Nah, ini untuk kondisi daknya ya, ini kita cek ya. Untuk kondisi daknya itu masih mentah, belum pernah di waterproofing dan juga belum di leveling ya. Soalnya ini nanti kedepannya mau ditingkat seperti itu ya. Nah, ini Mas Render di sini dituntut untuk memperbaiki kebocoran. Nah, bagaimana cara untuk memperbaikinya dengan kondisi dak yang seperti ini ya, yang masih mentah, yang belum pernah diapa-apakan ya. Nah, bagaimana untuk cara perbaikannya? Ikutin terus videonya. Nah, sebelumnya kita cek dulu bagian bawah ya, bagian plafonnya. Nah, seperti ini untuk bagian plafonnya ya teman-teman ya. Ini bagian plafon bagian bawah area kamar ya, udah pada berjamur, dan ini lama kelamaan ini kalau dibiarkan ini akan ambrol. Oke, langsung saja kita eksekusi bagaimana cara untuk perbaikannya dan bagaimana langkah-langkah untuk pengaplikasian cat waterproofingnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini untuk langkah pertama kita bersihkan dulu untuk lantai daknya ya. Kita bersihkan lumut dan kotoran dan sisa-sisa semen teman-teman ya, supaya nanti daya rekat waterproofing itu bisa maksimal ya. Oke, setelah kita bersihkan, lanjut kita aduk sika ya teman-teman ya. Untuk aplikasi waterproofing pertama kita menggunakan Sika Top 107, yaitu dua komponen ya teman-teman ya, komponen B dan komponen A kayak gitu. Jadi ada cairan dan juga ada semen, kita campur jadi satu ya, kayak gitu, supaya pengadukannya maksimal. Kita bisa menggunakan mixer ya teman-teman ya, supaya tercampur rata kayak gitu loh. Nah, ini kita mixer ya, supaya adonannya itu benar-benar maksimal, bisa merata kayak gitu. Oke, setelah kita aduk dan sudah kita dapatkan untuk kekentalannya seperti apa, lanjut kita aplikasi untuk di bagian lantai daknya. Ini kita ambil di bagian yang sudut dulu ya, atau pinggiran dulu ya teman-teman ya. Oh ya, sebelum diaplikasi untuk atap daknya atau lantai daknya itu agak dibasah-basahin gitu teman-teman ya, supaya agak lembab gitu aja. Nah, ini yang lagi proses aplikasi juga, kita ambil di bagian sudut ya teman-teman ya, dan jangan sampai ada yang terlewat. Usahakan semua itu tercover Sika Top 107. Nah, untuk pengaplikasian Sika Top, tangan kanan nguas, tangan kiri ngaduk kayak gitu ya, supaya cairan dan semen itu terus tercampur, tidak ngendap di bawah untuk semennya kayak gitu ya. Jadi harus gerak cepat ya teman-teman, yang satu ngaduk, yang satu aplikasi pakai kuas kayak gitu loh ya. Soalnya ini Sika Top ya teman-teman ya, kalau tidak sambil diaduk itu akan ngendap kayak gitu. Nah, ini untuk aplikasi yang tahap pertama ya teman-teman ya, yang udah selesai kita aplikasi kayak gini. Untuk hasilnya ya, ini kita udah aplikasi semua seperti ini hasilnya. Semua di bagian sudut, di bagian ban-banan, di bagian besi-besi itu jangan sampai ada yang terlewat. Semua harus benar-benar tercover waterproofing kayak gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Oh ya teman-teman, bila mana ada dak yang kurang bagus, bisa kita perbaiki dulu sebelum di aplikasi Sika Top ya.
Oke, lanjut kita proses pemasangan serat fiberglass kayak gitu. Nah, kenapa kok kita harus pakai serat fiberglass? Jadi fungsinya untuk menahan retak-retakan di lantai dak tersebut ya teman-teman. Biasanya itu lantai dak itu umumnya yang paling banyak itu ada retakan ya. Pasti ada retakan, itu jangka setahun itu udah kelihatan ada retak-retakan kayak gitu. Maka dari itu harus kita pasangin serat fiberglass kayak gitu ya. Untuk pemasangannya kita menggunakan cat no drop. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sudah kita pasangin ya teman-teman ya. Yang sudah kita pasang. Nah, kayak gitu. Cara pemasangannya disok kabeh ya cat no dropnya itu. Jadi jangan sedikit jangan, langsung suntak kabeh kayak gitu. Baru kita ratakan menggunakan roll cat kayak gitu ya. Sambil ditekan teman-teman ya. Jadi jangan hanya diratakan saja, tapi sambil ditekan kayak gitu loh, supaya benar-benar rapat menyatu dengan cat waterproofing Sikatop 107 tersebut. Kalau daknya teman-teman itu rata itu masih gampang, tapi kalau daknya itu nggak rata, waduh ya emang agak susah, tapi ya tetap bisa teman-teman, tetap bisa gitu. Ya, harus benar-benar ditekan ini. Blue rollnya rusak nggak apa-apa, nanti kita beli lagi kayak gitu. Oke ya, ini yang sudah kita pasangin menggunakan serat fiberglass gitu. Mantap pokoknya, ini jenis waterproofing paling mantap ini teman-teman. Oke, nah ini semua sudah kita pasangin ya. Semua sudah kita pasang serat fiberglass dan sudah kering. Lanjut kita aplikasi Sikatop lagi kayak gitu. Jadi berlapis-lapis ya teman-teman ya, tidak cukup satu kali lapis saja kayak gitu ya. Ini berlapis-lapis kayak gitu. Ini kita Sikatop lagi. Supaya apa ya? Kenapa kok harus berlapis-lapis? Supaya serat fiberglassnya itu tertanam di tengah-tengah waterproofing kayak gitu loh. Jadi tidak terkena sinar matahari, tidak terkena panas dan hujan kayak gitu loh teman-teman ya. Soalnya serat fiberglass itu kalau terkena panas, terkena hujan itu nggak awet. Maka dari itu kita tanam di tengah-tengah kayak gitu loh. Mas, itu ide siapa Mas kayak gitu? Ya ide saya sendiri teman-teman. Tapi alhamdulillah sudah banyak project yang kita aplikasi, alhamdulillah aman semua teman-teman ya. Nah, ini yang sudah kita sika ya teman-teman ya. Yang sudah kita aplikasi sika 2 kali lapis. Ini di dalamnya ini tertanam serat fiberglass kayak gitu ya. Nah, ini loh untuk langkah selanjutnya apa? Untuk langkah selanjutnya yaitu proses finishing. Nah, itu kenapa kok disosrok-sosrok kayak gitu? Nah, itu untuk menghilangkan sisa-sisa perintil-perintilan Sikatop itu teman-teman. Kadang kan ada yang merintil, ada yang ini kan wajar lah ya. Nah, itu kita bersihkan kayak gitu. Jadi supaya nanti hasilnya itu mulus kayak gitu ya. Nah, ini kita udah sika. Nah, hasilnya seperti ini. Beda jauh kan ya teman-teman daripada yang tadi kan. Nah, kayak gitu. Ini project kita yang di Subang, Jawa Barat ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah finishing. Nah, gini, ini langkah finishing menggunakan cat no drop. Langsung disuntak sok kabeh kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan dihemat-hemat, jangan diirit-irit, langsung sok kabeh kayak gitu. Nah, hasilnya biar maksimal kayak gitu ya. Nah, ini lagi kita aplikasi cat no drop. Nah, untuk pengaplikasian cat no drop itu berapa kali? Untuk pengaplikasiannya yaitu 2 kali lapis kayak gitu. Jadi nggak cukup sekali teman-teman kayak gitu loh ya. Harus 2 kali lapis dengan arah yang berbeda atau menyilang kayak gitu loh. Ini arahnya ke sini, nanti untuk finishing arahnya ke sana kayak gitu. Intinya menyilang lah kayak gitu ya. Jangan lupa semuanya harus tercover ini ya teman-teman ya, cat no drop ya teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal kayak gitu loh. Ini waduh paling mantap teman-teman, ini paling banyak permintaan waterproofing seperti ini tuh paling banyak. Dan alhamdulillah udah puluhan project lah yang kita kerjakan kayak gini, alhamdulillah aman semua teman-teman ya.
minim komplainan. Saya sendiri kalau pekerjaan tuh ada komplainan juga paling nggak suka kayak gitu. Jadi sekali perbaikan udah beres kayak gitu. Tidak bolak-balik kayak gitu. Nah ini untuk hasilnya ya teman-teman ya. Nah hasilnya seperti ini loh, mantap ya. Ini kok agak nggak rata kayak gitu. Memang ini daknya itu nggak rata teman-teman. Ini daknya masih mentah kayak gitu loh. Kalau daknya udah bagus ya hasilnya ya bagus kayak gitu loh. Nah ini hasilnya mengkilap. Wah mantap ini teman-teman ya. Serat fiberglass Sikatop 107, cat no drop 002 kita jadiin satu untuk memperbaiki atap dak yang bocor kayak gitu. Nih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini yang pernah kita aplikasi ya dari tahun 2019 ya sampai sekarang itu masih aman ya teman-teman. Kenapa kok saya bilang masih aman? Soalnya saya bila mana ada perbaikan yang lain selain waterproofing ini, saya terus dipanggil ke rumah yang itu ya teman-teman, di daerah Mampang sana teman-teman. Jadi orangnya itu udah berlangganan sama saya. Jadi alhamdulillah udah terbukti ya ini ya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini masih kita aplikasi lagi, jadi wah berlapis-lapis, bener-bener berlapis-lapis teman-teman. Nah itu ada apanya, oh ada perintil-perintilannya, wajar lah kita buang kayak gitu. Ini tim kita dari Jawa semua teman-teman ya. Yang satu dari kota Madiun, yang satu dari kota Ponorogo kayak gitu. Tim kita ya hanya itu aja teman-teman, nggak banyak, nggak ini nggak. Kalau kita project itu satu demi satu kita beresin, pindah lagi, satu beres pindah lagi kayak gitu. Soalnya kalau bocoran itu harus benar-benar teliti, harus benar-benar sabar, telaten kayak gitu loh. Kalau kita main brush ya nggak bisa maksimal kayak gitu loh. Gitu. Masih di aplikasi lagi ya teman-teman. Hasilnya itu tak jamin ini paling mantap kayak gitu ya. Makanya ada rupa ya ada harga kayak gitu. Kita mau harga yang murah juga bisa teman-teman, kita bisa semua, mau model gimana bisa kayak gitu ya. Oke ya teman-teman ya, untuk pengaplikasiannya kayak gitu tadi, sangat mudah. Dan bila teman-teman ingin menggunakan jasa Mas Rendot bisa menghubungi nomor WA yang tertera. Dan bila ada pertanyaan mengenai waterproofing dan lain sebagainya bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung chat via WA ya teman-teman. Insya Allah saya balas bila mana tidak sibuk kayak gitu. Soalnya ya saya juga ikut kerja ini teman-teman, jadi tidak hanya cuma mandorin kayak gitu, enggak, ikut kerja kayak gitu. Oke ya, ini project kita yang di Sumedang, Jawa Barat. Ini kos-kosan ya teman-teman ya, kos-kosan Putri, ada 2 bangunan ini ya. Oke, sekian videonya, dan bila mana bermanfaat ya alhamdulillah, dan bila mana kurang bermanfaat mohon di skip saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.